Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini adalah Ashrun Mubasysyarina bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Insyaallah pagi hari ini kita bahas 10-10-nya, tapi singkat-singkat ya Pak ya. Karena kalau di detail satu sahabat bisa 1,5 jam ya. Kalau detail, kalau kita bahasnya detail, satu sahabat bisa 1,5 jam. Tapi karena kita ini ada waktu kira-kira 45 menit, jadi kita bahas 10-10-nya tapi singkat. Jadi 10 sahabat dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, yakni Abu Bakar As-Siddiq di surga, wa Umar fil jannah, dan Umar bin Khattab di surga, wa Utsman fil jannah, dan Utsman bin Affan di surga, wa Ali fil jannah, dan Ali bin Abi Thalib di surga, wa Talha fil jannah, dan Talha bin Ubaidillah di surga, wa Zubair fil jannah, dan Az-Zubair bin Awam di surga, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, dan Abdurrahman bin Auf di surga, wa Sa'ad fil jannah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, wa Sa'id fil jannah, dan Sa'id bin Zaid di surga, wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah di surga. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq nama aslinya adalah Abu Quhafah, ya, Abu Quhafah, dan usianya lebih muda 3 tahun daripada Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun, Abu Bakar tuh usia 37 tahun, dan merupakan teman dagang, ya, teman dalam berdagang. Abu Bakar termasuk kaya raya, termasuk orang yang kaya raya karena sukses dalam berdagang. Jadi masyarakat Arab itu di usia 13 tahun itu sudah berdagang Pak, sudah berbisnis.
Kalau kita 13 tahun baru masuk SMP, ya, baru masuk SMP. Mereka 15 tahun, 17 tahun udah jadi pedagang sukses gitu. Kalau kita 17 tahun baru SMA Pak ya, baru SMA. Ya, jadi kita agak lambat juga ini ya. Tapi mereka 17 tahun udah sukses. Abu Bakar merupakan orang yang pertama yang masuk Islam. Ya. Dia disebut Abu Bakar As-Siddiq. Jadi namanya Abu Quhafa. Disebut Abu Bakar, Abu itu bapak, Bakar itu pagi-pagi. Jadi orang yang pagi-pagi membenarkan cerita Isra dan Mi'raj. Makanya dia dijuluki Abu Bakar As-Siddiq. Abu itu bapak, Bakar itu pagi-pagi, As-Siddiq yang membenarkan. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq artinya orang yang pagi-pagi banget sudah membenarkan tentang cerita Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena ketika Nabi menceritakan Isra dan Mi'raj, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain itu mentertawakan Nabi. Bahkan Abu Jahal itu sengaja datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kata Abu Jahal, itu teman kamu Muhammad tuh sudah begini, ya, udah gila. Kenapa? Masa dia katanya ke Masjidil Aqsa kurang dari 1 malam, padahal perjalanan bisa membutuhkan waktu sebulan gitu kan. Masa katanya kurang dari semalam, terus dia nembus langit katanya sampai langit ke-7, balik lagi sebelum subuh. Waras enggak itu? Ya. Maka kemudian apa kata Abu Bakar? Itu yang diceritakan oleh Muhammad kepada kalian, bahwa dia ke Masjidil Aqsa terus menembus langit, terus turun lagi sebelum subuh. Itu yang ceritakan Muhammad. Iya. Kalau yang ngomong Muhammad lebih dari itu, saya percaya, ya, kata Abu Bakar. Kalau yang ngomong Muhammad lebih dari itu, saya percaya. Makanya dia terus dikasih julukan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pagi-pagi membenarkan cerita Isra dan Mi'raj. Dan Abu Bakar ini luar biasa. Dia keluarkan semua hartanya, tenaga dan jiwanya untuk dakwah, untuk perjuangan Islam. Dia telah membebaskan 70 budak muslim yang disiksa oleh para kaum kafir Quraisy karena melakukan tauhid, yakni beriman kepada Allah. Abu Bakar menjadi khalifah pertama untuk memerangi orang-orang yang murtad. Jadi Abu Bakar ini dalam 1 hari pernah membebaskan 6 orang budak seharinya. Padahal 1 budak itu bisa ratusan juta. Kayak Bilal itu bisa dengan harga 100 uqiyah, 10 uqiyah. 1 uqiyah itu uang kita 15 juta. Kalau 10 uqiyah 150 juta. Ya. Sehari dia bebaskan 6 orang itu. Itu luar biasa, ya. Dan kemudian dia menjadi sahabat yang menemani Rasulullah dalam hijrah, ya, dalam hijrah. Kemudian beliaulah yang kemudian diangkat menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diangkat menjadi khalifah, pidato politik yang pertama yang dilakukan. Nah, ini sebelum nah, ini Umar sebelum Abu Bakar berpidato, ya, Umar minta maaf kepada para sahabat karena Umar sempat ngamuk, ya, sempat ngamuk. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, saya penggal kepalanya, ya. Ya, jadi pidato politiknya singkat tapi jelas, ya. Kata beliau, inni wulitu alaikum, saya telah diangkat jadi pemimpin di antara kalian. Walastu bi khairikum, padahal saya bukanlah orang yang terbaik. Jadi padahal semua sahabat tahu yang terbaik itu adalah Abu Bakar. Dari awal munculnya Islam sudah berjuang dengan tenaga, pikiran dan hartanya. Itu Abu Bakar. Prestasinya luar biasa. Tapi apa kata Abu Bakar? Walastu bi khairikum, saya bukanlah orang yang terbaik. Kalau kita kan nggak mampu apa-apa merasa terbaik gitu ya. Nah, itulah Abu Bakar. Kemudian dia mengatakan apa?
ati'uni, ya, fa'in ahsantu, kalau saya baik maka dukunglah. Tapi kalau saya sudah melenceng, luruskan, ingatkan. Jadi Abu Bakar siap diingatkan, gak kemudian yang ngingatin hilang gitu Pak ya, tapi diingatkan. Kemudian dia mengatakan, ati'uni ma'ata'atullah wa rasulah, taatlah kalian kepadaku sepanjang aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa'in asaitu, kalau aku sudah tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, melenceng dari jalan Allah dan Rasulnya, fala ta'ata li alaikum, maka kalian gak boleh taat kepadaku. Ini apa, pidato politik yang luar biasa Pak ya. Artinya kalau saya salah, luruskan, gak usah diikuti kalau saya salah, tapi kalau saya benar, dukung. Nah, artinya beliau siap dikritik ya. Inilah Abu Bakar. Yang kedua adalah Umar bin Khattab ya. Umar ini masuk Islam setelah Islam itu menjalani dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Jadi setelah Nabi berdakwah 3 tahun, baru Umar itu masuk Islam. Dan masuk Islamnya Umar itu didahului oleh Hamzah. Hamzah dulu masuk Islam, baru 3 hari kemudian Umar masuk Islam. Oke, begitu Hamzah masuk Islam, Umar masuk Islam, orang Quraisy panik. Kenapa? Ini singa padang pasirnya semua ya, singa padang pasirnya masuk Islam. Hamzah singa padang pasir, Umar juga begitu. Dan Umar begitu udah masuk Islam, Umar langsung ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, anahnu alal haq. Wahai Rasulullah, apakah kita ini di atas kebenaran? Qala bala ya Umar, benar wahai Umar. Falimada nakhtabi, kenapa kita sembunyi-sembunyi ya? Kenapa kita tidak terang-terangan dakwah? Langsung itu begitu diinikan oleh Umar, terang-terangan langsung dakwah ya. Dan Umar adalah orang yang terang-terangan memproklamirkan dirinya masuk Islam ya. Dipanggil itu, ayo ya ma'syaral Quraisy, ya ma'syaral Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ini aslamtu, saya sudah masuk Islam, mau apa kalian? Begitu ya. Digebukin tuh Umar Pak, digebukin, tapi dilawan sama Umar, dikeroyok orang-orang di Ka'bah. Yang lain masuk Islam ngumpet-ngumpet biar nggak ketahuan. Ini Umar datang ke Ka'bah, panggil semua orang, ya ma'syaral Quraisy, saya masuk Islam, mau apa kalian? Wah, berantem itu artinya Umar. Begitu berantem terus ada yang nolongin. Nah, begitu udah ada yang nolongin, Umar datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling jahat kepada Anda? Abu Jahal, Abu Sofyan, kemudian abu-abu itu semua ya, Abu Jahal ya. Maka kemudian didatengin itu Abu Jahal, ketuk pintu rumahnya, tok tok tok. Ada apa wahai Umar? Kata Abu Jahal, saya sudah masuk Islam, mau apa kah? Ya. Apa kata Abu Jahal? Tabban laka ya Umar, celaka wahai Umar. Ditutup pintunya ya. Kenapa? Celaka ini Umar masuk Islam ya. Jadi semua orang yang paling sengit permusuhannya kepada Nabi, diketuk pintunya sama Umar, dikatakan saya sudah masuk Islam ya. Nah ini Umar. Maka setelah itu Umar setia mendampingi Nabi, dan dia selalu menjaga Rasulullah SAW sampai akhirnya berikutnya Umar menjadi pengganti Abu Bakar. Jadi ketika Abu Bakar sakit, Abu Bakar minta 5 orang bermusyawarah sebagai penggantinya, namun semua sepakat mereka adalah yang menggantikan adalah Umar ya. Abu Bakar pun setuju Umar. Akhirnya Umar diangkat sebagai khalifah. يا ما يقين انظر هذا فاقسم له من بيت المال ولا تأخذ منه الجزية بعد. Gak boleh diambil pajaknya ya. أخذ منه الجزية شابة ثم خذلناه عند الحرم. أله خاصة أم له ولأمثاله؟ بل له ولأمثاله، ونكتب بذلك إلى عمالنا في الأمصار إن شاء الله بيده حتى تبلغ به داره يأسا. Ya, jadi Umar ini punya 2 ajudan Pak, yang biasa menemani itu Aslam.
tapi ada satu namanya Muaqib ya. Jadi Umar ini blusukan tiap hari Pak, siang maupun malam blusukan, cuman nggak bawa wartawan aja dia ya. Ya cuman yang dibawa aslam itu, yang lebih sering aslam. Nah, dia kalau lihat ada jalanan berlobang, nangis itu Umar. Takut apa? Ya Allah, takut nanti kalau ada keledai jatuh, saya akan ditanya tentang perkara ini. Sampai segitunya Umar, keledai jatuh gara-gara jalanan berlobang, takut ditanya itu Umar ya. Bahkan ketika ada orang membebani ontanya dengan muatan yang terlalu berat, ditegur sama Umar, kalau saya nggak tegur nih nanti saya ditanya di hadapan Allah. Perkara kecil itu besar di hadapan Umar ya. Sampai kemudian ada yang ngemis ya, tadi berikan dia bantuan dari Baitul Mal tiap bulan. Sungguh tidak adil kita ketika muda orang-orang Yahudi ini kita ambil pajaknya, kemudian ketika tua kita terlantarkannya. Sungguh gak adil kita. Maka kalau dulu muda dia bayar pajak sama kita, ketika tua kita yang merawat mereka. Begitu Umar ya. Jadi memang fakir miskin ditanggung oleh negara ya, bukan dipiara. Kalau dipiara dibiarkan tetap jadi miskin gitu ya, tapi ditanggung kehidupannya oleh negara. Ini Umar bin Khattab. Tapi akhirnya Umar ini matinya terbunuh juga oleh Abu Lu'lu', seorang Yahudi, seorang Majusi yang disusupkan ke Madinah. Kemudian Utsman bin Affan, beliau juga kaya raya. Jadi kalau Abu Bakar kaya raya, Umar juga kaya raya, Utsman juga kaya raya. Utsman ini masuk Islam di usia masih muda juga, sekitar 15 tahunan, dan sudah menjadi pedagang sukses, temannya Abu Bakar ya. Utsman bin Affan merupakan pedagang kaya raya sangat dermawan. Jadi miliardernya zaman Nabi itu yang terkenal ya Utsman bin Affan sama Abdurrahman bin Auf ya. Nah ini Utsman bin Affan dikenal sebagai saudagar yang sangat sukses, dan ia juga tidak tanggung-tanggung menyedekahkan hartanya untuk kepentingan Islam. Jadi kalau Abu Bakar itu tidak hanya sahabat, tapi juga mertua buat Nabi, karena Nabi menikah dengan putri Abu Bakar, yakni Aisyah. Umar tidak hanya sahabat, tapi juga mertua, karena Nabi menikah dengan putrinya Umar yang bernama Hafsah. Sedangkan Utsman ini menantu. Utsman ini menantu Nabi, karena Utsman menikah dengan putri Nabi yang bernama Ruqayyah. Begitu Ruqayyah wafat, dinikahkan sama adiknya yang bernama Ummu Kulsum ya. Jadi Utsman ini 2 kali berturut-turut jadi istri, jadi menantu Rasulullah SAW. Nah, Utsman menggantikan Umar. Umar jadi khalifah 10 tahun, Utsman 12 tahun. Tapi di akhir kepemimpinan Utsman, ya kira-kira di tahun ke-11, muncul itu Yahudi Yaman, namanya Abdullah bin Sabah, yang kemudian dia memicu pemberontakan terhadap Utsman. Jadi Abdullah bin Sabah ini menurut ahli sejarah, dia Yahudi yang pura-pura masuk Islam, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Dialah yang kemudian memunculkan cikal bakal kelompok Syiah ya. Dan dia yang kemudian mengepung rumah Utsman dan kelompoknya itu ya. Utsman dibunuh telah menyelewengkan kekayaan negara dan menunjuk beberapa orang dari kalangan keluarganya untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan. Namun pribadi Utsman bin Affan yang tenang serta lemah lembut, tidak sedikit pun terbawa emosi dalam menanggapi fitnah serta tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Bahkan hingga para pemberontak yang berjumlah ratusan orang memasuki kota Madinah untuk menumbangkan. Jadi yang memberontak itu orang di luar Madinah semua, Pak. Bukan orang-orang Madinah, bukan. Dengan cara kekerasan, Utsman justru membuka dialog dengan massa yang telah emosi akibat api fitnah. Ya, jadi Utsman ini ketika dikepung rumahnya, Ali itu menawarkan bantuan
karena Ali waktu itu panglima perang juga, mempunyai ribuan pasukan. Kata Ali, wahai Amirul Mukminin, kalau kau bilang kerahkan pasukan, saya akan kerahkan untuk menghalau mereka. Apa kata Utsman? Jangan. Mereka itu rakyat kita, mereka nggak ngerti apa-apa, mereka hanya termakan fitnah. Biarkan aja mereka di luar, ya. Beri makan dan minum kepada mereka. Yang demo itu dikasih makan minum, Pak, ya. Berhari-hari itu kasih makan minum, ya, dulu ini. Tapi akhirnya yaitu ketika subuh hari masih gelap, kondisi seperti sekarang begini, tiba-tiba ada beberapa orang masuk ke dalam rumah Utsman dan menikam Utsman ketika Utsman sedang membaca Al-Quran. Jadi walaupun rumahnya dikepung oleh para pendemo, waktu sholat ya dia keluar dari rumahnya untuk sholat. 5 waktu sholat ke masjid. Jadi pendemo nggak diapa-apain, Pak. Padahal kalau mau Ali halau itu dengan ribuan pasukannya. Tapi kata Utsman, jangan pakai kekerasan. Tapi ya itu dampaknya akhirnya Utsman yang terbunuh. Nah ini, maka itulah dimulainya badai fitnah sepeninggal Rasulullah SAW. Nah, kemudian tapi Umar, Utsman walaupun matinya terbunuh gitu ya, tapi mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Jadi orang terbunuh itu belum tentu buruk gitu ya, belum tentu su'ul khatimah. Nah berikutnya adalah sahabat berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali ini masuk Islam juga ketika masih muda, ya, ketika masih muda, ya, ketika masih muda dan termasuk apa? Kalau sama Nabi itu sepupu, ya. Cuman usianya jauh. Ketika beliau diangkat jadi Nabi 40 tahun usianya, Ali baru 8 tahun. Jadi baru masih kecil dan dia sudah masuk Islam. Dan kemudian Ali ini juga jadi menantu Nabi karena dinikahkan dengan Fatimah, ya. Dan kemudian menjadi khalifah yang keempat. Khalifah yang keempat. Dan Ali ini kemudian terkenal dengan keberaniannya. Ya, jagoan lah kalau bahasa kita. Terus cerdas. Tidak cuma jagoan tapi cerdas. Nah, kemudian Ali ini juga meninggalnya juga ditusuk, ya. Jadi oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini kelompok Khawarij. Jadi kelompok yang tadinya mendukung Ali terpecah jadi dua. Yang satu menjadi Syiah, yang satu menjadi Khawarij. Syiah artinya tetap bela Ali, Khawarij keluar dari barisan Ali. Nah, kemudian saling mengkafirkan. Yang Syiah mengkafirkan Khawarij, yang Khawarij mengkafirkan Syiah. Dan yang Khawarij itu mengkafirkan Ali juga. Akhirnya Ali itu dibunuh ketika sedang sholat subuh, menjadi imam, ditusuk gitu ya. Nah, kemudian Abdurrahman bin Abdurrahman bin Muljam ini dia hafal Quran, Pak. Hafal Quran. Ngerti Quran loh. Tapi kata Nabi, akan muncul nanti sepeninggalku orang-orang yang hafal Quran, tapi Quran cuma sampai di kerongkongannya, gak masuk ke hatinya. Cuma sekedar hafal, tapi tidak paham agama gitu. Sehingga dia mudah mengkafirkan sesama orang Islam. Ya, bayangkan Ali itu dijamin masuk surga, dikafirkan, Pak. Dia yang nggak dijamin surga merasa terbaik gitu. Justru Ali yang dijamin masuk surga dianggap kafir. Nah, ini sampai dibunuh itu Ali. Nah, ini. Dan Ali terkenal keberaniannya ya. Nah, Ali termasuk orang yang Madinah. Ini Ali bin Abi Thalib. Berikutnya, sahabat berikutnya adalah Thalha bin Ubaidillah, ya. Thalha ini sahabat yang juga masuk Islamnya masih muda dan kaya raya juga, ya, kaya raya. Nah, Thalha ini pernah dijuluki sebagai dir'u Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perisai Rasulullah, karena dia pasang badan ketika dalam perang Uhud sampai dia mengalami 70 luka, ya, sampai akhirnya dia kena anak panah, ya, kena tombak dan pergelangan tangannya sempat terpotong, ya.
Akhirnya dia pingsan. Dikira udah mati. Dalam perang Uhud itu dikira udah mati Thalha bin Ubaidillah. Ternyata hidup kembali, bangun lagi, cuman pingsan. Sehingga Nabi menjulukinya Asy-Syahidul Hayy, orang yang mati syahid tapi hidup kembali. Dan dia hidup sampai pada zaman Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Dan dia berusaha menyatukan pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Tapi ternyata terjadi pertempuran antara dua pasukan. Dia melerai, tidak mengeluarkan pedangnya, tidak ikut bertempur. Dia justru kena anak panah. Dia mati syahid karena melerai pertempuran tadi. Ini Thalha bin Ubaidillah. Dia juga kaya raya, dijamin masuk surga. Kemudian setelah Thalha ada Zubair bin Awam. Ini juga sahabat karibnya Thalha dari muda. Jadi masuk Islamnya juga bareng, sekitar usia 15 tahunan. Sama kaya raya juga. Dan meninggalnya juga ketika melerai pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Sama, bersama-sama sahabatnya Thalha bin Ubaidillah. Dan kaya raya, ya kaya raya. Jadi sahabat Nabi itu rata-rata yang dijamin surga tidak cuma kaya raya, tapi mereka juga pernah memimpin pasukan. Kalau bahasa kita itu udah kaya raya, prajurit, jenderal lagi, ya Pak ya, udah lengkap dah, dijamin masuk surga. Beliau sudah meninggal, kekayaannya masih banyak, padahal kekayaannya sudah diinfakkan. Nah, inilah orang-orang yang luar biasa, ya, orang-orang luar biasa. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Zubair bin Awam. Terus berikutnya adalah Abdurrahman bin Auf. Nah ini Abdurrahman bin Auf ini miliardernya zaman Nabi juga, saingan dalam kebaikan bersama Utsman bin Affan. Jadi sahabat Nabi. Nah Abdurrahman bin Auf juga pernah memimpin pasukan, ya, untuk menaklukkan beberapa wilayah termasuk Daumatul Jandal, wilayah Daumatul Jandal. Dia memimpin 700 pasukan, ya, 700 pasukan, dan berhasil. Jadi Abdurrahman ini tidak cuma pedagang, tapi juga panglima perang, gitu ya, panglima perang. Kalau bahasa kita ya jenderal juga, bisnis juga, ya, kaya raya. Nah inilah sahabat Nabi. Jadi mereka dalam satu dalam kehidupan mereka, peran mereka banyak, ya, tidak hanya sekedar sebagai orang biasa aja, tapi perannya banyak. Ini Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sempat suruh menggantikan Umar sebagai khalifah, tapi dia nggak mau. Kata dia, aku kaya begini aja, masuk surganya nanti ngesot, ya. Kalau kau tambahkan jabatan lagi, bisa lebih parah, ya. Nggak mau dia. Biar yang lain aja jadi ini, saya mendukung aja. Nah akhirnya Utsman bin Affan bilang, nanti kalau saya udah wafat duluan, Abdurrahman masih ada, biarkan Abdurrahman bin Auf menggantikan saya. Kenapa? Karena sama-sama kaya, sama-sama bersaing dalam kebaikan. Kata Utsman nih, ketika Utsman jadi khalifah, kan penasehatnya Abdurrahman, nanti kalau saya meninggal, Abdurrahman masih hidup, jadikan dia khalifah. Dia berdoa ini, Abdurrahman bin Auf, ya Allah, wafatkan saya sebelum Utsman wafat. Jadi takut dikasih jabatan, Pak. Akhirnya setelah Utsman ngomong nanti dia harus menggantikan saya, 6 bulan kemudian Abdurrahman bin Auf wafat, sakit, ya. Kemudian sahabat berikutnya yang dijamin masuk surga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Dia masuk Islam masih muda, sekitar 17 tahun. Nah dia punya kekerabatan nasab dengan Rasulullah. Jadi walaupun dia masih muda, jadi Rasulullah 40 tahun, dia 17 tahun, tapi kalau dalam nasab Rasulullah panggil saat ini paman, ya, manggilnya paman. Ya kalau kata orang Jawa itu, walaupun kita lebih tua,
Kadang ada orang yang lebih muda kita panggilnya paman atau mbah, ya. Kenapa? Karena nasab, ya, karena nasab. Nah ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal jago memanah, Pak. Ya, makanya dia disebut pemanahnya Rasulullah, Robin Hood-nya zaman Nabi. Panahnya nggak pernah meleset, ya. Panahnya nggak pernah meleset. Terus dia jago naik kuda, maka dia disebut Farisul Islam, penunggang kuda dalam Islam. Menunggang kuda sambil manah bisa dia. Kalau kita kan boro-boro nggak naik kuda aja panahnya meleset gitu ya, apalagi naik kuda. Ini sambil naik kuda manahnya dia nggak meleset. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah kemudian dia pernah jadi panglima perang juga, kaya raya juga. Jadi Sa'ad ini kaya raya, ganteng, gagah. Jadi memang udah lengkap nih Sa'ad bin Abi Waqqas, ganteng, gagah, kaya raya, kemudian jenderal juga gitu kan, memimpin pasukan menaklukkan Persia pada zaman Umar bin Khattab, ya, yang pertempurannya lebih dikenal dengan pertempuran Qadisiyah. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Banyak julukan yang diberikan kepada Sa'ad. Kalau dia datang, Nabi bilang, "Hada ammi, aina ammukum?" Inilah paman saya, mana paman kalian? Jadi dibanggakan oleh Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Nah, panahnya tidak pernah meleset, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini musuhnya kabur. Ya, panahnya nggak pernah meleset, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan saat ini tidak cuma panahnya yang manjur, tapi doanya juga. Jadi senjata saat itu cuma dua, panah dan doanya. Makanya kata Nabi, Allahumma taqabbal min Sa'ad hina yad'u. Ya Allah, terimalah doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia berdoa. Jadi manah pun dia juga berdoa, ya Allah jangan sampai panahku meleset. Makanya nggak pernah meleset, ya. Doanya manjur. Ada orang yang menjelek-jelekkan Sa'ad bin Abi Waqqas tuh. Pernah dia menjelek-jelekkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia cuma berdoa saat, ya Allah berikan pelajaran kepada dia. Habis menjelek-jelekkan Sa'ad, ada onta ngamuk, Pak. Onta ngamuk ditabrak itu orang, mati langsung. Ya, ditabrak sama onta. Tiba-tiba itu onta ngamuk dari mana? Nabrak orang yang menghina Sa'ad tadi. Padahal Sa'ad cuma berdoa, ya Allah berikan pelajaran kepada dia. Gitu doang. Ditabrak sama onta. Kalau sekarang doa, ya Allah berikan pelajaran, yang nabrak tank, Pak. Ya. Yang nabrak tank mungkin, ya, itu onta yang nabrak. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini sepupunya Umar bin Khattab. Dan dia juga menikah dengan, Sa'id bin Zaid ini menikah dengan adiknya Umar bin Khattab. Jadi dia menikah dengan adiknya Umar bin Khattab, yakni Fatimah. Nah, melalui jalan Sa'id inilah Umar masuk Islam, ya, melalui Sa'id. Tapi sempat digebukin juga Sa'id ini sama Umar. Sempat digebukin, tapi dia tidak nyerah, ya. Dan dia selalu dijadikan utusan oleh Nabi untuk membawa surat, kemudian menyampaikan delegasi itu, kalau bahasa kita Pak ya, diplomator gitu ya. Yang ini kalau ada ini saat yang ini menyampaikan Sa'id ini. Nah, Sa'id, dan dia doanya juga dikabulkan oleh Allah. Ini Sa'id bin Zaid, ya. Di tangan Sa'id bin Zaid lah dan istrinya yakni Fatimah binti Khattab, Umar bin Khattab masuk Islam, ya, Sa'id bin Zaid. Dan yang terakhir adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ini seorang sahabat yang sederhana,
Tapi dia sebenarnya kaya raya, cuman memilih jalan kehidupan sederhana. Kaya raya tapi rumahnya sederhana gitu. Kaya raya tapi perabotannya sederhana. Dia ditunjuk oleh Umar untuk menggantikan Khalid bin Walid. Jadi begitu Khalid menang dalam pertempuran Yarmuk, pertempuran berikutnya yang mimpin adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan dia dijadikan gubernur di Palestina. Tapi kehidupannya sederhana walaupun jadi gubernur. Makanya Umar sampai nangis. Kata Umar, "Ghayyaratna dunya illa anta ya Aba Ubaidah." Dunia telah merubah kita semua kecuali engkau wahai Abu Ubaidah. Ya, jadi orang yang kaya raya tapi hidupnya sederhana. Ini Abu Ubaidah bin Jarrah. Panglima perang juga, jenderal juga, dan kaya raya. Kesederhanaan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kemenangan kaum muslimin di perang Yarmuk membuat gentar sisa-sisa pasukan Romawi. Inilah yang memuluskan kaum muslimin menaklukkan Palestina. Akhirnya Romawi kabur, ya, dan Palestina diserahkan kepada kaum muslimin. Tanpa perlawanan, Palestina diserahkan pada kaum muslimin. Atas permintaan petinggi Nasrani di Al-Quds, Umar bin Khattab sendiri dengan kesederhanaannya yang langsung menerima kunci kota suci Al-Quds. Ya Amirul Mukminin. Nah, Umar kan pakaiannya type balat, pakaiannya sederhana. Nah ini ditawari pakaian bagus. ولو أنك لبست من هذه الثياب البيض وركبت من هذه الثواب الغرة وأطعمت المسلمين من هذا الطعام الوفير لكان أزين لك في هذا الأمر وأعظم لك في هذه العادة. Umar nggak mau. الهيئة التي فارقت عليها صاحبي ولا أتزين للناس بما أخاف أن يشينني عند ربي ولا أريد أن يعظم أمري عند الناس ويسمع عند الله. Umar nggak mau, suruh bermewah-mewah nggak mau Umar. Ya. Khalifah Umar bin Khattab mengangkat sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai pemimpin Palestina. Dijadikan gubernur, ya. Sahabat yang tulus dan sederhana. Panglima perang Yarmuk yang disegani lawan ini tak menunjukkan sikap yang berlebih-lebihan. Hal ini terlihat ketika Khalifah Umar datang mengunjungi rumahnya. Rumahnya sederhana, ya. Rumah sang gubernur hanya alas tidur, tabeng perang dan perlengkapan seadanya. غيرتنا الدنيا إلا أنت يا الله. ستحصل عيناك علي إن زرتني. والله ما هو بفكر بهذا الحظ. إنما زهد بمتاع الدنيا وربي. Ya, jadi Umar pernah ngomong, saya mau main ke rumahmu. Kata dia, jangan, engkau akan memeras air matamu nanti. Ya, nggak ngerti Umar. Akhirnya dikunjungi, benar ternyata miskin gitu ya. Sederhana kehidupannya. Ya, padahal dia gubernur. Ya. Ternyata dikira nggak boleh datang karena terlalu mewah atau apa, nggak taunya terlalu miskin. Tidak ada perabotan yang inilah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang rata-rata ke 10-10-nya itu kaya raya, tapi mereka memilih kehidupan sederhana. Ya, inilah, semoga Allah nanti mempertemukan kita dengan mereka semua, ya, di akhirat nanti juga bertemu dengan Rasulullah SAW. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari semua ini, ya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.